Selamat sore menjelang malam untuk kita semuanya. Kita akan segera mulaikan perayaan Natal keluarga besar Cahyadi tanggal 22 Desember tahun 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kita boleh ada di ujung tahun 2022. Banyak sekali hal-hal yang Tuhan kerjakan kepada kita, sangat luar biasa. Kita bersyukur kalau sampai pada sore ini kita masih bisa bernafas, kita masih bisa berdiri, kita masih boleh merayakan perayaan Natal, semua karena kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan sama-sama bangkit berdiri dan sama-sama kita akan nyanyikan pujian hormat bagi Allah Bapa. Katakan hormat. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi anaknya. Katakan kita ke awal. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan mantin dan terbaring dalam kepalanya. Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Puji Tuhan, dia tetap bangkit berdiri. Kita angkat satu lagu dengan judul Dia Lahir Untuk Kami. Nah, Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus
saatnya kita akan masuk dalam doa pembukaan. Nanti saya minta Bapak George akan menyampaikan doa ini. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang ada. Terima kasih Tuhan. Kita secara berdua kami ada di sini untuk bayar Natal, Natal segala isi dunia untuk menebus menebus dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau sungguh baik, sepanjang tahun Kau sudah memberkati dan menjaga kami dengan COVID. Masih ada, tapi Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan menyediakan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu, bersekutu bersama kami di tanah Tuhan. Karena Kau terima segala puji-pujian syukur dan acara yang ada Tuhan Yesus berkati. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama-Mu kami ucap. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri ya. Kita akan terus bersuka cita. Ini lagunya agak gembira. Kita sedikit goyang-goyang, nggak apa-apa ya. Goyang-goyang dikit aja sambil senyum. Mari sama-sama kita angkat pujian. Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun. Dan bersukaria. Hai mari Boleh, silakan duduk, Bapak Ibu. Masuk dalam. Kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan.
Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 21, Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Nah, sekarang kita masih tetap memuji Tuhan. Kita tetap duduk ya, tetap duduk saja. Tadi kita udah cukup lama berdiri, tetap duduk. Boleh tetap dulu ya. Kita angkat pujian, hai dunia gembiralah, haleluya. Kita terus masih muji Tuhan. Lagu ini cukup lama ya. Gita Sorga Bergema. Nah, boleh bangkit berdiri saudara? Boleh ya Bapak Ibu. Gita Sorga Bergema. Sama-sama katakan Gita Sorga. Raja mulia
juga hamba Tuhan yang akan menyampaikan refleksi Natal pada sore menjelang malam hari ini. Ya, terima kasih Pak Yoga. Mari silakan duduk, kita akan menyiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mohon agar Tuhan yang boleh menolong kita semua. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur sebab hanya karena cinta kasih dan pertolongan Tuhan, kami semua pada akhirnya bisa kembali berkumpul bersama-sama, saling menatap secara fisik bukan hanya lewat layar. Dan kami merayakan kelahiran Tuhan bersama-sama dengan syukur dalam persekutuan kecil ini. Sebentar Tuhan kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Biar Engkau sendiri yang boleh menolong kami dalam segala keterbatasan ini untuk bisa memahami dan menangkap pesan dari firman Tuhan. Sehingga dengan itu kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan di tengah-tengah anak-anak-Mu. Dalam Kristus, Sang Putra Natal kami berdoa. Amin. Amin. Kita buka bacaan hari ini dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 11. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 11. Kalau sudah ketemu kita bacanya bergantian sih ya. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu Saudara bisa baca yang bagian genap. Bentar ya. Iya. Oke. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 11. Sudah ketemu? Sudah. Mari kita baca bergantian. Saya yang ganjil, Bapak Ibu yang genap. Yuk, kita mulai ya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar. Ayat 11 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang boleh mendengar dan menjadikannya sebagai pegangan dalam hidup kita hari lepas hari. Selamat sore Bapak Ibu, baik dari keluarga Bapak Cahyadi maupun dari rekan-rekan yang lain. Ini ada rekan-rekan dari Perwil Mangga Besar, ada juga tetangga-tetangga, ada juga teman-teman. Lalu ada berbagai macam orang nih kita berkumpul pada sore hari ini. Sungguh merupakan sebuah hal yang patut kita syukuri. Kalau kita ingat udah berapa tahun kita nggak ngumpul? 3 tahun ya? Enggak, 2 tahun ya? 2020, 2021. Sekarang 2022 akhirnya bisa kembali saling menatap. Biasanya cuma lewat layar ya. Sekarang bisa langsung lihat secara fisik. Kalau kita lihat-lihat, ada nggak yang berubah di antara kita? Ada nggak perubahan-perubahan yang terjadi? Ada nggak perbedaan-perbedaan yang terjadi selama 2 tahun kita nggak pernah ketemu? Antara sebelum pandemi dan sekarang gitu ya, setelah ada pandemi. Ada nggak yang berubah? Rambut ada yang berubah, Rambut ada yang berubah? kulit juga warna kulit juga. Oh, jadi selalu muda ya Bu ya. Rambut dicat terus jadi selalu muda. Kalau yang jelas ada perubahan dengan diri Kuki. Ya, kalau dulu Kuki sendiri, sekarang dia udah punya anak ya. Sekarang makin ramai di rumahnya Tante Varianti. Bapak Ibu, dalam pandemi ini ada banyak hal yang bisa saja berubah. Mungkin kita nggak bisa langsung lihat secara fisik begitu ya. Tapi ada dalam hal-hal lain mungkin yang mengalami perubahan. Perubahan itu adalah hal yang pasti
dan akan terus terjadi dalam hidup kita, hanya bergantung perubahannya sebesar apa. Apakah sebuah perubahan yang kontras atau perubahan yang sama-sama? Apakah sebuah perubahan yang terlihat nyata perbedaannya dengan sebelumnya, atau hanya sekedar ya ada tapi cuma sekedar kelihatan begitu saja. Nah, hari ini dalam bacaan kita, kalau tadi perhatikan di ayat yang pertama, lihat lagi Bapak Ibu boleh dari Lukas pasal 2 ayat 1. Kita baca bareng-bareng lagi ya. Lukas pasal 2 ayat yang pertama dikatakan, sudah ketemu? Nah ya, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Nah, pada bagian ini yang mau disampaikan adalah bukan hanya sekedar informasi. Pada waktu apa sih Tuhan Yesus lahir? Pada waktu pemerintahan Kaisar Agustus, bukan hanya mau mengatakan tentang itu, bukan hanya memberi informasi, tapi juga di sini mau menyatakan ada sebuah kekontrasan yang terjadi ketika Yesus lahir. Ketika ia lahir di zaman Kaisar Agustus, ada sebuah perbedaan yang mencolok di situ. Perbedaannya apa? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Kaisar Agustus itu memerintah kekaisaran Romawi yang kekuasaannya, gitu ya, mempunyai pengaruh kuat di seluruh dunia pada waktu itu. Jadi dia sangat kuat, Kaisar Agustus itu. Bahkan saking banyaknya daerah yang ia taklukkan, satu kali dia pernah nangis Bapak Ibu. Karena apa? Karena nggak ada lagi daerah yang bisa dia taklukin, daerah yang bisa dia rebut. Dia nangis gitu ya. Ini mengatakan betapa besarnya kekuasaan dia pada waktu itu. Dan dia menerima gelar Agustus yang artinya yang mulia. Jadi ini orang yang sangat luar biasa. Pada waktu itu Tuhan Yesus lahir. Yang mau dinyatakan kontrasan yang pertama, dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus, dia dilahirkan di tengah keluarga yang miskin atau kaya? Miskin. Satu. Lalu lihat dari mana? Kalau kita perhatikan nanti dalam bacaan Lukas pasal 2 ayat 21, waktu pas dibawa ke bait Allah yang dipersembahkan cuma burung tekukur dan burung merpati. Berarti kan ini berasal dari kalangan keluarga yang miskin, sederhana. Kaisar Agustus itu luar biasa, kekuasaannya besar sekali. Disandingkan dengan Kristus yang berasal dari lahir di tengah keluarga yang miskin, di tengah keluarga yang biasa-biasa saja. Dan dilahirkan, dikatakan apa? Dibalut dengan kain. Mereka yang datang untuk melihat bayi bukan para bangsawan, tapi yang melihat adalah yang melihat Sorry, telat. Halo, maaf. Mari. Hai Abes. Ini ada Cifeli dan juga Cimaria, Kokinta, Cisyanita. Di belakang. Sapi kita belakang aja. Oh iya, belakang. Nggak apa-apa di sini. Ini masih ada bang. Oh, ya. Di sini masih bisa. Udah, Abes di situ. Jadi yang pertama dari ayat yang diberikan informasi lahir pada waktu zaman Kaisar Agustus. Udah cukup kok. Cian. Sorry. Iya, mari Bu. Macet ya, hujan. Tuh disambut dulu sama kucing. Iya. Dia bagian penyambutan. Cian takut apa-apa. Cian takut. Ya dua. Tadi si kemarinnya lagi pegangin. Ada yang takut ya. Iya, dia tahu pasti saya takut. Ini takut lagi. Lagi iklan. Aduh, bau Iya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi kita lagi merenungkan dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 11. Di ayat 1 itu kan dikasih ada informasi di situ bahwa Tuhan Yesus lahir di zaman Kaisar Agustus gitu ya, kurang lebih. Dan apa yang mau dikatakan bahwa dengan informasi itu bukan hanya mengatakan Kristus lahir di zaman siapa, tapi yang pertama yang mau dikatakan ada kekontrasan yang terjadi antara Kaisar Agustus dengan kelahiran Kristus. Apa kontrasannya? Bahwa yang pertama, Agustus itu adalah gelar yang mulia, yang artinya gelar yang sangat tinggi yang diberikan kepada kaisar, ya. Ini orang yang punya kekuasaan luar biasa besar pada waktu itu ketika Yesus lahir, disandingkan dengan Kristus yang lahir dalam keluarga yang miskin. Lalu dia lahir dibungkus dengan kain lampin, begitu ya.
Lalu yang datang pada waktu itu bukan para penguasa, tapi yang datang hanyalah para gembala. Kontrasan yang pertama, lihat bagaimana kekuasaan Kaisar Agustus disandingkan dengan Kristus yang lahir dalam keluarga yang sederhana, lahir dalam segala kerendahan. Yang kedua, Bapak Ibu, Agustus itu dimuliakan seperti Allah. Bahkan dia dianggap sebagai juru selamat. Lihat, dia dianggap sebagai juru selamat. Dia mempunyai gelar juru selamat itu karena dia dipandang sebagai seorang manusia yang dianugerahi dewa tertinggi. Jadi bayangkan bahwa gini, bahkan ada kata-kata gini, kemanusiaan dianugerahi dewa tertinggi ketika Kaisar Agustus dibangkitkan dalam hidup kita yang beruntung ini, yaitu Bapa tanah air, orang Romawi yang ilahi dan juru selamat seluruh kemanusiaan yang dengan kedatangannya bukan hanya segala doa dikabulkan, tetapi malahan dilebihi. Ini gelar yang diberikan sama Kaisar Agustus. Jadi kelihatan nggak betapa luar biasanya orang memuja dia. Kaisar Agustus yang dimuliakan dan disebut sebagai juru selamat, lahirlah sosok yang benar-benar mulia dan juru selamat sungguhnya, yaitu Yesus sendiri dalam keluarga yang sederhana. Yang ketiga, kontras apa lagi yang mau dikaitkan? Pada waktu zaman Kaisar Agustus ada kedamaian yang namanya istilahnya tuh Pax Romana. Pax Romana itu artinya kedamaian yang dihasilkan dari kekejaman dan pembantaian terhadap pihak yang berbeda pendapat dan berusaha melawan penguasa. Jadi Pax Romana tuh gini sistemnya, kayak zaman dulu ya, harus ikutin saya kata penguasa. Kalau nggak ikutin nanti hilang. Kalau ngomongin penguasa nanti kalau dibungkam. Pax Romana yang dimaksudkan pada zaman Kaisar Agustus adalah kedamaian yang seperti itu. Kedamaian yang menghilangkan semua yang berbeda yang dianggap melawan penguasa. Ini adalah sebuah kedamaian semu yang hadir dari ketakutan yang membelenggu. Bisa dibayangkan nggak situasinya? Orang damai, iya, tapi damainya karena apa? Karena takut, nggak berani ngapa-ngapain. Ya? Nah, kedamaian Pax Romana zamannya Kaisar Agustus ini sekali lagi dikontraskan dengan kelahiran Kristus. Ayat 10-11 kita baca bersama-sama. Ya, 10-11. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kedamaian Allah Kaisar Agustus yang damai dalam arti membantai semua orang yang berbeda disandingkan dengan damai yang Kristus hadirkan. Kedamaian yang sejati yang hadir bagi segenap manusia. Jadi ada 3 kontrasan di sini. Nah, dari sini apa yang mau kita pelajari? Bisa, Bu? Apa yang mau kita lihat? Yang pertama, suatu kali Bapak Ibu dalam kelas katekisasi ada seorang anak nanya sama saya gini, kenapa sih Allah itu nggak langsung aja datang dalam kemuliaannya di tengah manusia? Kenapa dia harus ngambil menjadi seorang bayi yang lemah, yang rapuh, yang rentan? Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Kenapa sih Tuhan itu datangnya nggak langsung dalam kemuliaannya aja, langsung di tengah-tengah manusia? Kenapa sih Tuhan itu harus jadi bayi yang lemah, yang rapuh, yang rentan? Atau kenapa sih dia nggak langsung aja ngilangin dosa dengan sekejap? Manusia yang berdosa kemudian dipulihin dalam sekejap, bisa nggak? Bisa nggak? Kenapa dia nggak lakuin? Kenapa dia nggak lakuin? Dia maha kuasa nggak? Kenapa dia nggak lakuin ini? Menjadi teladan. Teladan buat siapa? Tapi kan dia bisa juga memberi teladan dalam hal kemuliaan ketika dia datang dengan kemegahannya. Kenapa? Kalau dia maha kuasa dia nggak ngelakuin itu. Sebab jangan lupa, dia bukan hanya maha kuasa, tapi dia juga apa? Maha kasih dan maha adil. Ya bukan? Dia maha kasih dan juga maha adil. Artinya apa? Dia bisa nggak ngelakuin itu semua? Bisa. Tapi dia nggak mau bermain-main dengan yang namanya dosa. Upah dosa adalah kalau dia ngelakuin itu, bukankah dia sendiri yang kemudian membatalkan apa yang sudah dia sampaikan? Upah
dosa adalah maut. Maka dia sendiri yang datang untuk menggantikan kita. Roma 5 ayat 8 mengatakan apa? Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih inilah yang disebut dengan kekuatan cinta Allah. Dia memakai kekuasaannya untuk menyatakan cintanya buat kita sekalipun kita masih berdosa. Bukan langsung dihilangin, tapi dia sendiri yang datang menyelamatkan kita. Dia sendiri yang datang untuk menggantikan kita. Dia adalah Immanuel. Artinya apa Bapak Ibu? Allah beserta kita. Allah yang beserta kita bukan hanya 2000 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang. Kita tidak pernah lepas dari pergumulan, masalah dan penderitaan selama kita hidup. Setuju? Ada orang yang hidup tanpa ada masalah? Selama hidup pasti masih ada pergumulan. Dalam situasi itu ingatlah yang pertama berita Natal. Immanuel itu Allah yang beserta dengan bahwa dalam setiap pergumulan itu dia ada bersama dengan kita, menguatkan kita untuk melewati persoalan. Kalau diibaratkan tuh kalau depan kita ada gunung, yang Allah lakukan bukan ngilangin gunungnya. Yang Allah lakukan ngapain? Iya, menguatkan kaki kita untuk naikin gunungnya, ya, menjalani gunungnya. Bukan, dia adalah Raja Damai yang menolong kita untuk menghadapi segala ketakutan kita di tengah-tengah dunia dengan kedamaian yang dia berikan. Bukan kedamaian yang semu kayak Kaisar Agustus, ya, nggak suka tebas, damai, karena tenang-tenang aja pada takut. Tapi damai yang Tuhan kasih adalah kedamaian di tengah-tengah berbagai pergumulan hidup. Karena apa? Karena dia, karena kita sudah lebih dulu didamaikan dengan Allah. Jadi damainya itu bukan karena nggak ada kerusuhan, bukan karena nggak ada masalah, tapi sebuah hubungan yang dipulihkan antara manusia dengan Allah yang menolong kita kemudian punya kedekatan dengan Allah, dan ini menolong kita untuk punya damai sekalipun di tengah pergumulan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu pernah nggak datang ke mall terus ditawarin krim sama yang jualan krim di mall-mall? Pernah nggak yang kayak orangnya datang terus gini, ini dipakai ini ya, nanti kalau ada ikat-ikat pada hilang nih kulitnya, jerawat-jerawat pada hilang. Pernah nggak ketemu orang yang jualan kayak gitu? Pernah? Pernah dipaksa untuk pakai produknya? Pernah, saya juga pernah ya. Tiba-tiba ditarik langsung dikasih olesin krim. Iya, nanti dibilang jadi putih segala macam. Bapak Ibu, kalau misalnya yang jual krimnya itu kulitnya nggak bersih, kulitnya hitam, percaya nggak dengan produknya? Kenapa nggak percaya? Dia sendiri hitam. Gimana kita mau pakai krimnya gitu ya? Nanti yang ada bukan jadi makin putih, malah tambah hitam. Apa yang mau kita pelajari? Contoh, ketika kita mau menjadi orang-orang yang memberitakan akan damai Kristus, yang pertama-tama harus terjadi apa? Kita udah damai atau belum? Kalau kitanya aja belum damai, gimana kita mau mengatakan Kristus itu pembawa damai? Jadi satu, berita Natal mengatakan tentang Kristus yang ada bersama dengan kita di tengah-tengah pergumulan, mendamaikan kita dengan Allah sehingga kita bisa dekat dengan Dia di tengah-tengah berbagai pergumulan dan badai hidup. Tapi juga yang kedua yang mau diingatkan kepada kita adalah kalau Dia adalah Raja Damai yang lahir, maka sudahkah kita kemudian satu, merasakan damai dalam hati kita, berdamai dengan hidup kita lebih dulu. Dan yang kedua, berdamai dengan siapa lagi? Berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Bahwa itu menunjukkan kita sungguh sudah mengenal Raja Damai. Kalau kita sudah berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan orang-orang sekeliling kita. Apa sih artinya pembawa damai? Saya mau ngajak kita untuk belajar dari doa Santa Franciscus. Doanya kayak gini. Kita simak ya. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan.
Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada hibur, memahami daripada mencintai daripada. Mudah nggak doanya? Mudah nggak doanya? Bukankah kenyataannya kita lebih senang kalau dipahami, bukan memahami? Kita lebih senang kalau dicintai ketimbang. Nggak mudah, susah. Kenapa? Karena ada yang namanya gengsi. Setuju? Yang jadi penghambat. Yang kedua apa? Egosentris. Ya, diri sendiri. Yang ketiga apa? Kesombongan. Karena merasa punya kekuatan, punya kekuasaan untuk melakukan apapun yang kita suka. Tapi kita mau belajar. Seperti Kristus. Dia menyelamatkan bukan hanya baru di atas kayu salib, tapi sejak dia lahir. Di situ ada pengorbanan nggak? Ada pengorbanannya apa ketika dia lahir? Tidak mempunyai tempat penginapan. Dia lahir jadi seorang bayi juga sebuah pengorbanan, bukan? Bayangin loh, yang pencipta punya kekuasaan yang begitu besar, jadi bayi. Bayi itu kan rentan kan? Salah kita rawat bisa selesai, ya selesai hidup. Bayangin bahwa pengorbanan dia bukan hanya baru di atas kayu salib, tapi ketika dia menjadi seorang bayi yang kecil dan rapuh itu, di situ dia juga sudah melakukan pengorbanan dan pengosongan diri. Dari sosok yang begitu mulia, yang punya segala sesuatu, pencipta menjadi ciptaan yang lemah dan rentan tak berdaya. Dia membatasi dirinya karena ketaatannya kepada Allah. Jadi kita mau belajar apa? Kalau mau jadi pembawa damai, belajarlah juga untuk mengosongkan diri dari segala satu, geng. Yang kedua, egosentris. Dan yang ketiga, sombongan. Untuk kemudian menaklukkan diri pada Tuhan. Apa yang Tuhan suka ketimbang apa yang saya suka. Kiranya Tuhan menolong kita untuk jadi pembawa damai dimanapun kita berada. Dengan cara itu, kita sedang membawa berita tentang Juru Selamat yang telah lahir dalam dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan melanjutkan dengan mendengarkan nyanyian solo yang dibawakan oleh. Oh, nggak ada. Baik, kita mau nyanyi aja ya Bapak Ibu ya. Langsung penyalaan lirin aja ya Bu ya. Santai. Oh, kita mau nyanyi lagu dari sini halaman 5, Long Time Ago in Bethlehem. Birthday.
kita untuk berdiri. Bapak Ibu, hari ini kita bersama-sama lebih dulu merayakan Natal dari gereja-gereja yang lain. Tapi satu hal yang mau kita ingat, bahwa ketika Kristus lahir, maka dia adalah terang dunia yang datang di tengah-tengah kegelapan. Dia memberi pengharapan kepada kita. Dan karena itu ketika lilin ini dinyalakan, ini mengingatkan hal yang sama pada kita untuk juga menjadi pembawa terang di tengah dunia. Kita boleh menyalakan lilinnya, tinggal digeser tombolnya. Yang gelap. Jangan gimana Bang? Bisa kok. Pakai lilin. Pakai lilin. Yuk kita nyanyikan Malam Kudus. Mari kita berdoa. Dengan lilin yang masih menyala ini, biar Tuhan boleh mengingatkan kami untuk membawa terang di tengah-tengah dunia. Belajar untuk bisa menaklukkan diri di depan kaki Tuhan. Supaya di tengah egosentris, di tengah kesombongan, di tengah gengsi yang seringkali menghambat kami dalam menyatakan damai di tengah-tengah dunia,
Biar kami boleh belajar mengosongkan diri dalam kekuatan dari Tuhan, supaya sungguh kehadiran kami di tengah dunia boleh membawa kabar sukacita, boleh membawa damai Tuhan yang telah lebih dulu kami terima. Dan dengan cara itu, kami memberitakan kepada semua orang, Kristus sudah lahir. Juru selamat kami sudah lahir. Ini adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan. Biar kami bukan hanya jadi anak-anak Tuhan yang menerima hadiah itu, tapi juga menyatakannya di tengah-tengah kehidupan kami. Kami juga mau bersyukur Tuhan untuk makanan dan minuman yang telah Tuhan sediakan melalui keluarga yang ada di tempat ini. Biar Tuhan yang boleh berkati segala sesuatu yang akan kami nikmati. Supaya dalam sukacita kami juga boleh terus mengingat akan bagaimana cara Tuhan memenuhi kebutuhan kami, dan juga belajar menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk bisa mencukupkan mereka yang memerlukan bantuan dan juga pertolongan. Biar Tuhan, Engkau yang boleh berkati kami terus, dan biar persekutuan ini boleh Tuhan jaga, supaya kami semua boleh saling mengingat, menopang di tengah-tengah perjalanan hidup. Kami juga mengingat akan keluarga yang ada di tempat ini, baik yang hadir di sini maupun yang masih ada di tempat-tempat lain. Tuhanlah yang juga boleh berkati Tante Varianti, Pak Reza dan juga keluarganya, Pak Glenn dan juga keluarganya, serta keluarga dari Bu Maya. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga yang kira boleh berkati Perwil Mangga Besar, supaya kami semua boleh terus berjalan bersama-sama menjaga relasi yang baik. Kami menaikkan doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Putra Natal. Amin. Ini Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita akan angkat satu pujian, satu lagu. Kami memuji kebesaran-Mu. Sambutan dari keluarga, silakan. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Deborah dan Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Semoga Ibu Pendeta Deborah Silakan duduk, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus pada pelayanannya di sini pada malam hari ini. Terima kasih atas penyertaan Tuhan juga Bu selama tahun 2022 sampai dengan ini. Kami masih boleh sehat dan kami masih boleh berkumpul pada malam hari ini sama-sama kita semua dan bersama teman-teman kami semua yang hadir di sini. Biar kiranya Tuhan sendiri juga yang memberkati keluarga Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktunya, atas kunjungannya, atas pertemuannya pada malam hari ini kepada teman-teman kami maupun keluarga yang sudah hadir di sini. Biar kiranya Tuhan yang memberkati kita semua. Untuk itu, saya atas nama keluarga Cahyadi mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ya, sebelum kita berpisah ataupun mungkin ada sesuatu, kita angkat lagu pujian Selamat Hari Natal sambil kita salam-salaman, berikan senyum kepada kiri kanan ya. Selamat Hari Natal. Hari
Hari Natal semuanya 2020. Terima kasih permainannya. Saya belum salaman tapi nanti nyusul. Kita taman itu ada Pak Yoga. Udah lama nggak ketemu. Kita foto dulu Pak Yoga. Oh iya. Terus nama foto boleh, mau nyanyi juga boleh. Ayo kita foto-foto. Ini yang sebenarnya. Enggak sama Natal. Ayo kita foto. Ayo.